Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dari absen 4. Saya Muhammad Al-Katani dari absen 21. Dan Sekloban Nugraha, absen 28. Nama saya Jafar Abdurrahman Putra Badres, nomor absen 35. Nama saya Zaki Hasna dari kelas 10B, absen 36. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Melayu dari awal berdiri Kerajaan Melayu hingga runtuhnya Kerajaan Melayu. Dan kami juga akan menjelaskan sejarah Kerajaan Kalingga dari awal berdirinya Kerajaan Kalingga hingga runtuhnya Kerajaan Kalingga. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Kalingga. Awal berdirinya Kerajaan Kalingga diperkirakan dimulai pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Kaling, menandakan bahwa ada tautan antara India dan Indonesia. Bukan hanya lokasi, pasti ibu kota dari daerah ini saja yang tidak diketahui, tapi juga catatan sejarah dari periode ini amatlah lengkap. Salah satu tempat yang dicurigai menjadi lokasi ibu kota dari kerajaan ini adalah Pekalongan dan Jepara. Jepara dicurigai karena adanya Kabupaten Keling di pantai utara Jepara. Sementara Pekalongan dicurigai karena masa lalunya pada saat awal dibangunnya kerajaan ini ialah sebuah pelabuhan kuno. Beberapa orang juga mempunyai ide bahwa Pekalongan merupakan nama yang telah berubah dari Pekalingan. Pada tahun 674, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal akan peraturan kejamnya terhadap pencurian, di mana hal tersebut memaksa orang-orang Kalingga menjadi jujur dan selalu memihak pada kebenaran. Menurut cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, pada suatu hari, seorang raja dari negara asing datang dan meletakkan sebuah kantung yang terisi dengan emas pada persimpangan jalan di Kalingga untuk menguji kejujuran dan kebenaran dari orang-orang Kalingga yang terkenal. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa tidak ada yang berani menyentuh kantung emas yang bukan milik mereka. Paling tidak selama 3 tahun hingga akhirnya anak dari Sima, sang putra, mahkota secara tidak sengaja menyentuh kantung tersebut dengan kakinya. Mendengar hal tersebut, Sima segera menjatuhkan hukuman mati kepada anaknya sendiri. Mendengar hukuman yang dijatuhkan oleh Sima, beberapa orang memohon agar Sima hanya memotong kakinya, karena kakinya lah yang bersalah. Dalam beberapa cerita, orang-orang tadi bahkan meminta Sima hanya memotong jari dari anaknya. Dalam salah satu kejadian pada sejarah Kerajaan Kalingga, terdapat sebuah titik balik di mana kerajaan ini terislamkan. Pada tahun 651, Utsman bin Affan mengirimkan beberapa utusan menuju Tiongkok sambil mengemban misi untuk memperkenalkan Islam kepada daerah yang asing tersebut. Selain ke Tiongkok, Utsman juga mengirim beberapa orang utusan yang menuju Jepara yang dulu bernama Kalingga. Seperti kebanyakan kerajaan lainnya di Indonesia, Kerajaan Kalingga juga mengalami ketertinggalan saat kerajaan tersebut runtuh. Dari seluruh peninggalan yang berhasil ditemukan adalah 2 candi yang bernama Candi Angin dan Candi Bubrah. Candi Angin dan Candi Bubrah merupakan 2 candi yang ditemukan di Keling, tepatnya di Desa Tempur. Candi Angin mendapatkan namanya karena memiliki letak yang tinggi dan berumur lebih tua dari Candi Borobudur. Candi Bubrah di lain sisi merupakan sebuah candi yang baru setengah jadi, tapi umurnya sama dengan Candi Angin. Keadaan agama di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga sendiri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di wilayah Jawa Tengah pada abad ke-6 hingga ke abad ke-10 Masehi. Kehidupan agama di Kalingga sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Raja-raja Kalingga memainkan peran penting dalam memperluas dan memperkuat agama-agama tersebut di wilayah mereka. Agama Hindu-Buddha memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, budaya, dan juga politik di Kerajaan Kalingga. Raja-raja Kalingga mendukung pembangunan kuil-kuil Hindu dan Buddha, serta memprakarsai upacara keagamaan yang penting. Agama ini juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dan struktur sosial, dengan kaum Brahmana memegang peran penting dalam hierarki masyarakatnya. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung pula dengan lokasi Kerajaan Kalingga yang berada di pesisir utara Jawa.
sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim mengalami perkembangan pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga mampu menjalin hubungan dagang di suatu tempat yang umumnya disebut sebagai pasar. Lewat pasar inilah, masyarakat Kerajaan Kalingga mulai membangun sebuah hubungan yang teratur dengan para pedagang setempat. Selain itu, kegiatan perekonomian lain yang dilakukan masyarakat Kerajaan Kalingga adalah bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Selain itu, mereka juga membuat garam. Sementara itu, wilayah pedalaman yang memiliki tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu, sebagian penduduk Kerajaan Kalingga juga piawai dalam membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Berkat kondisi ini, pola pikir masyarakat Kerajaan Kalingga pun sudah jauh lebih maju, terutama dalam bidang pendidikan. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh seorang ratu dengan nama Sima. Ratu Sima terkenal dengan ketegasan, keadilan, kekerasan, dan kebijaksanaan dalam memimpin kerajaan. Salah satu bentuk ketegasan adalah ia melarang rakyatnya untuk menyentuh maupun mengambil barang yang bukan milik mereka, meski tercecer di jalanan. Apabila ada yang melanggar, ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Hukuman yang ditegakkan di Kalingga terbukti tegas karena rakyat selalu taat peraturan yang ada. Maka dari itu, kehidupan Kalingga berjalan tertib dan tentram. Karena sejarah runtuhnya Kerajaan Kalingga. Penyebab utama runtuhnya Kerajaan Kalingga adalah serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Serangan itu terjadi setelah kepemimpinan Ratu Sima telah berakhir. Sepeninggalnya Ratu Sima, Kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara diberikan kepada Dewi Parwati yang memiliki suami dari Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan bagian selatan diberikan kepada Narayana. Setelah meninggalnya Dewi Parwati, Kerajaan Kalingga Utara mengalami perebutan kekuasaan. Bahkan Narayana juga ikut memperebutkan Kerajaan Utara karena ingin memiliki seluruh kekuasaan Kerajaan Kalingga. Sampai akhirnya Narayana berhasil merebutkan Kerajaan Kalingga Utara dengan bantuan dari Kerajaan Indraprahasta. Kala itu, Kerajaan Sriwijaya melakukan serangan karena Kerajaan Kalingga termasuk ke dalam bagian jalur perdagangan Hindu, di mana perdagangan Hindu itu telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau Malayu adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di pantai Sumatera Timur. Dari berita di Tiongkok, diketahui bahwa Kerajaan Melayu berdiri sekitar abad ke-7 dengan pusat di Minanga. Sementara pada abad ke-13, pusatnya berada di Dharmasraya. Dan pada abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Namun, belum ada bukti sejarah yang memuat tentang siapa pendiri Kerajaan Melayu. Dari catatan I Ching juga tidak disebutkan Kerajaan Melayu bercorak agama apa. Raja Kerajaan Melayu yang pertama kali ditemukan dalam catatan sejarah adalah Raja Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa yang berkuasa mulai 1183 di Dharmasraya. Karena letak yang strategis, kerajaan ini sempat memegang kendali perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Menurut catatan I Ching, Kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara Kerajaan Sriwijaya dan Kedah. Para ahli sejarah sepakat bahwa pusat kerajaan ini berada di hulu sungai Batanghari Jambi. Kata Malayu sendiri berasal dari kata Malaya yang dalam bahasa Sanskerta berarti bukit. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pelabuhan Melayu terletak di kota Jambi. Tetapi, istananya berada di daerah pedalaman yang berbukit. Terlebih lagi, dalam prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I, menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng dan terletak di atas bukit. Sementara ahli geografi Persia bernama Abu Raihan Muhammad
yang mengunjungi Asia Tenggara pada tahun 1030 menyebutkan bahwa ia singgah di Pulau Emas. Para pendatang memang sering menyebut Pulau Sumatera sebagai pulau penghasil emas. Kerajaan Melayu pertama kalinya mengirimkan utusannya ke Tiongkok pada 645 Masehi. Melayu tidak lagi mengirimkan utusannya ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan pada 685 Masehi, Kerajaan Melayu telah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nama Kerajaan Melayu kemudian muncul di kitab Pararaton pada 1275 saat Raja Kertanegara dari Singasari mengirim tentaranya ke Melayu. Pengiriman utusan yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menaklukkan Kerajaan Melayu sebagai salah satu langkah perluasan wilayah Singasari. Namun, ada pula pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan ekspedisi Pamalayu adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu dan membebaskan dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Menjelaskan keadaan agama di Kerajaan Melayu. Sebelumnya, Kerajaan Melayu sendiri, agama yang mendominasinya adalah agama Islam. Mengapa agama Islam itu mendominasi di kerajaan tersebut? Dikarenakan terjadinya islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan tersebut. Nah, islamisasi di Kerajaan Melayu terjadi secara bertahap melalui perdagangan, pertukaran budaya, dan juga pengaruh para pedagang dan cendekawan muslim sejak abad ke-13 dan seterusnya. Adopsi Islam di wilayah tersebut bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi dengan para pedagang di sana dan juga para cendekiawan muslim dari daerah tetangga, terutama daerah Sumatera dan juga Semenanjung Malaya. Seiring berjalannya waktu, Islam mengakar kuat dalam tatanan sosial, budaya, dan juga politik kerajaan. Nah, sebelum Islam menjadi agama dominan, Kerajaan Melayu telah mengalami periode di mana agama-agama animisme, Indo-Buddha, dan juga agama-agama tradisional Nusantara lainnya memengaruhi kepercayaan dan praktik keagamaan di wilayah tersebut. Dan jejak-jejak agama-agama sebelumnya pun masih bisa ditemukan dalam aspek kehidupan dan budaya di wilayah tersebut. Kerajaan Melayu terkenal dengan kehidupan ekonomi yang sejahtera karena letaknya strategis. Kerajaan Melayu melepas diri menjadi kerajaan merdeka setelah Sriwijaya mengalami kemunduran. Meski demikian, kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan negara maritim yang memiliki hubungan perdagangan internasional. Perdagangan juga menjadi sebuah bidang andalan Kerajaan Melayu karena mempunyai letak geografis di tengah jalur perdagangan antara Cina dan India. Apalagi setelah Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, banyak kapal asing yang singgah atau beristirahat, menambah bekal sampai perdagangan. Sistem perdagangan Kerajaan Melayu tentu mempengaruhi oleh letaknya yang berada di tengah daerah pelayaran. Tak heran jika kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu sangat stabil dengan adanya sistem perdagangan tersebut. Kehidupan politik Kerajaan Melayu. Situasi politik ini di Kerajaan Melayu dapat dikatakan stabil karena tidak terjadinya konflik yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari perpindahan kekuasaan, namun ada beberapa yang tidak diketahui karena minimnya informasi tentang kehidupan politik Kerajaan Melayu. Dan juga runtuhnya Kerajaan Melayu. Setelah masa kejayaan bersama Aditya Warman, kedudukan selanjutnya mengalami masa yang naik turun. Hingga akhirnya dipaksa berkali-kali untuk mundur dan meninggalkan wilayah kekuasaannya kepada para sekutu. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah banyaknya kerajaan baru. Seperti yang kita ketahui, Melayu merupakan kerajaan tertua yang pertama kali ada di daratan Sumatera. Pada awalnya memang mendapatkan kedudukan yang sangat strategis, ditambah dengan kekuasaan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun seiring berjalannya waktu, muncul banyak kerajaan-kerajaan di daerah sekitarnya. Hal ini menjadikan kedudukan Kerajaan Melayu semakin terdesak dan mengalami banyak sekali tekanan. Yang kedua adalah perekonomian.
Setelah merasa terdesak munculnya banyak sekali kerajaan-kerajaan baru, kehidupan ekonominya pun ikut terimbas. Sumber utama kerajaan Melayu adalah pelabuhan, namun sayang sekali pelabuhan tersebut kemudian direbut oleh Sriwijaya, sehingga pendapatan kerajaan Melayu sendiri semakin berkurang. Lambat laun kekuasaannya pun melemah, dan lama-lama kerajaan Melayu pun kalah.